Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita udah masuk bulan suci Ramadan ya. Kita udah puasa ya teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan tahun ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat ulasan ya, review singkat tentang Honda EDV 160 yang saya gunakan kurang lebih hampir 1 tahun ya teman-teman. Untuk video kali ini kita tag dari ini ya, kita mulai dari bandara atau dekat Islamic Center nih. Di video ini saya akan ngebahas ya beberapa kekurangan dan kelebihan Honda EDV selama saya gunakan kurang lebih hampir 1 tahun ya Honda EDV ini saya gunakan gitu teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman kelebihan di Honda EDV 160 ini. Yang pertama ini balik ke selera masing-masing ya teman-teman. Kita berbicara tentang desain ya. Untuk desain Honda EDV 160 ini, jujur saya pribadi melihat Honda EDV 160 ini sangat gagah sekali teman-teman. Untuk Honda EDV 160 ini bentuknya besar ya, matic besar, apalagi dengan tinggi saya 181 cm. Menggunakan Honda EDV ini bagi saya sangat cocok sekali teman-teman ketimbang motor-motor yang lain gitu kan. Nah, karena bentuknya besar, maka saya masukkan desain Honda EDV ini masuk ke dalam kelebihannya. Karena ini relatif ya, belum tentu di teman-teman juga setuju gitu kan. Lanjut aja, kita langsung ke kelebihan kedua Honda EDV 160 ini teman-teman. Kelebihan yang kedua yaitu kapasitas bagasi Honda EDV 160 ini lumayan besar teman-teman, sekitar 30 liter ya kapasitasnya. Jadi teman-teman bisa menaruh barang-barang yang besar di bagasi Honda EDV 160 ini. Contohnya di beberapa video kami keliling kabupaten ya, kami tidak membawa tas ransel. Barang-barang yang kami bawa semua kami letakkan di bagasi Honda EDV ini teman-teman. Alhamdulillah muat ya. Nah, cuma mungkin kalau touring jauh mau nggak mau teman-teman harus bawa ransel gitu ya. Karena kalau cuma mengandalkan 30 liter, jujur itu masih sedikit teman-teman. Nah, mungkin bisa ditambah box ya, atau set box kiri kanan gitu. Nah, lanjut ke kelebihan yang kedua, yang ketiga ya. Lanjut ke kelebihan yang ketiga, yaitu shock breaker Honda EDV ini bagi saya cukup empuk ya teman-teman. Lumayan empuk juga, digunakan di jalan di beberapa kabupaten yang kita lalui dari kemarin ya. Karena sebagian besar ya jalan di Indonesia ini, khususnya di Jambi ya, Provinsi Jambi itu masih banyak yang jelek gitu kan. Jadi ketika kita melibas jalan jelek tuh, shock Honda EDV ini sangat ngebantu sekali teman-teman. Karena dia empuk gitu kan. Di kelas 160 cc shock breaker Honda EDV ini sangat empuk ya teman-teman. Terus kita lanjut ya ke kelebihan Honda EDV yang keempat, yaitu kapasitas tangki bahan bakar Honda EDV ini teman-teman cukup besar. Bagi saya sangat besar ya kalau dibandingkan dengan Honda Matic sekelasnya gitu kan. Kapasitas tangkinya ini kurang lebih di 8,1 liter teman-teman untuk kapasitas BBM-nya. Jadi kita nggak usah sering-sering berhenti di ini ya, SPBU ya, karena kapasitas tangkinya lumayan besar untuk Honda EDV ini. Terus yang kelima, kelebihan Honda EDV ini teman-teman, bahan bakarnya irit sekali teman-teman. Jadi Honda EDV 160 ini kami gunakan keliling beberapa kabupaten ya. Jadi teman-teman yang belum nonton video kami bisa tonton terlebih dahulu video kami keliling di kabupaten di Provinsi Jambi ini. Nah, rata-rata konsumsi bahan bakarnya yang kami lihat ya,
untuk Honda EDV 160 ini di angka 42 sampai 43 km per liternya teman-teman. Jadi bagi saya itu lumayan irit, sangat irit sekali bagi saya di kelasnya ya teman-teman. Sama-sama kelas 160 cc. Itu lumayan irit bagi saya. Jadi teman-teman bandingkannya jangan sama Beat atau Scoopy ya teman-teman. Karena kalau dibandingin sama Beat sama Scoopy gitu kan, ya beda jauh, cc-nya aja juga udah beda gitu kan. Jadi kita sama-sama bandingkan dengan kelasnya di 160 cc gitu. Untuk Honda EDV 160 itu masih masuk akal iritnya gitu kan. Sangat irit bagi saya gitu. Nah, itulah teman-teman kelebihan dari Honda EDV ya. Ada berapa poin ya? Ada 5 poin. Yang pertama desain ya. Desain ini balik lagi ke selera teman masing-masing. Yang kedua kapasitas bagasi Honda EDV ini di 30 liter gitu kan. Terus yang ketiga kelebihannya shock breakernya empuk. Yang keempat kapasitas bahan bakar Honda EDV ini lumayan besar di 8,1 liter ya kapasitasnya. Terus yang kelima kelebihan Honda EDV ini irit. Jadi Honda EDV ini sangat irit konsumsi bahan bakarnya teman-teman di 42 sampai 43 km per liternya. Nah itu kelebihan Honda EDV teman-teman. Cuma nggak adil ya teman-teman kalau kita ngebandingin hanya kelebihannya saja. Pasti kendaraan itu diciptakan jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Baik kita lanjut ya. Kekurangan Honda EDV 160 ini. Poin yang pertama kekurangan dari Honda EDV 160 ini yaitu joknya keras teman-teman. Nah, jadi ketika kami menggunakan kemarin keliling di kabupaten, itu joknya itu kalau kita menggunakan terus menerus ya teman-teman, touringnya jauh beberapa jam gitu kan, itu udah mulai panas teman-teman bokong kita gitu kan. Nah itu kekurangan ya, mudah-mudahan kedepannya untuk Honda ya mengeluarkan jok yang enak lah untuk Honda EDV 160 ini gitu. Karena jujur kami kemarin ketika touring di kabupaten itu minimal 2 jam sekali wajib berhenti teman-teman. Wajib berhenti di Alfamart atau di Indomaret gitu kan. Karena bokong udah panas teman-teman. Nah itu jadi bagian kekurangan Honda EDV 160. Nah ini kita posisi sekarang sudah di Sukarejo teman-teman. Ini macet juga ya karena masyarakat di kota Jambi ini pada mencari takjilan gitu kan, untuk berbuka puasa, mencari takjilan gitu. Nah ini kita belok ke kiri nih, lewat Sukarejo ya, MTS Sukarejo. Ini ada kuburan juga gitu kan, kuburan daerah Sukarejo. Nah kita balik ke laptop ya teman-teman. Berbicara tentang kekurangan Honda EDV tadi. Tadi sampai mana ya? Sampai jok ya. Jok Honda EDV keras. Jujur memang keras teman-teman. Kalau dipakai buat di kota aja mungkin nggak berasa. Tapi kalau teman-teman pakai keluar kota gitu kan, mentok-mentok di 2 jam tuh pasti berhenti karena udah pedas bokong gitu kan, panas bokong. Udah panas bokong kita teman-teman. 2 jam itu wajib berhenti. Kemarin kita juga seperti itu, 2 jam wajib berhenti. Nah untuk poin kedua, kekurangan Honda EDV ini berada di ini ya teman-teman, di stang. Jujur kalau stang bawaan dari Dialer ya, bawaan Honda EDV ini dengan tinggi badan saya 181 cm ya teman-teman, itu sangat pegel kalau kita bawa motornya jauh-jauh, touring jauh-jauh gitu ya teman-teman. Nah jadi ini sementara saya modif ya untuk stangnya, saya menggunakan riser tambahan peninggi stang ya, merek Motowolf. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pegel lagi teman-teman. Nah ketika sudah ditinggiin ya posisi stangnya, alhamdulillah sampai sejauh ini nggak pegel lagi untuk stang gitu kan. Tapi kalau teman-teman menggunakan stang standarnya pasti pegel teman-teman.
ya kan. Kalau tinggi badannya di atas 170 cm menggunakan stang standarnya gitu, pasti pegel. Karena beban kita itu bertumpu di semua tangan kita ini kiri kanan, jadi gampang kesemutan teman-teman. Nah itu poin kedua ya, kekurangan Honda EDV 160. Terus kekurangan yang ketiga yang saya lihat di Honda EDV ini, step kaki pengemudinya itu tidak banyak pilihan kalau dibandingkan rivalnya teman-teman. Nah jadi stepnya itu hanya berdiri tegap gitu aja gitu kan, nggak ada untuk yang selonjoran kayak PCX gitu kan, atau seperti NMAX gitu ya kan. Nah membuat kaki kita tuh cepat pegel teman-teman kalau mengendarai Honda EDV 160 ini kalau jauh-jauh gitu. Nah, apalagi dengan tinggi saya 181 cm gitu kan, itu berasa cepet banget ya kesemutan. Nah itu teman-teman. Terus poin yang keempat ya, kita masuk poin keempat, kekurangan Honda EDV 160 ini menurut saya ya, ini asumsi pribadi saya, di lampu teman-teman. Bawaan lampu Honda EDV ini jujur kurang terang ya, kurang maksimal terangnya. Mungkin kalau dipakai untuk di kota aja bisa lah teman-teman diandalkan. Cuma kalau untuk keluar kota gitu ya, mohon maaf sekali, lampu bawaan dari Honda ini tidak safety teman-teman, karena kita antisipasi ada lubang atau apa gitu ya kan. Kalau ngandalin lampu bawaan Honda EDV cukup tidak safety teman-teman. Bagi saya itu tidak safety sekali. Jadi saya modif lampu dengan menambah laser ya, lampu laser dari Bull Eyes, 2 buah saya tambah kiri dan kanan. Alhamdulillah beberapa perjalanan kami ketika malam hari keliling di kabupaten ya, itu sangat ngebantu sekali teman-teman lampunya. Waktu itu juga kami coba tanpa lampu tambahan ya, asli bawaan dari dealer nih lampunya, itu berapa kali kami masuk lubang teman-teman. Nah lampunya itu cahayanya tipis teman-teman, sangat tipis sekali cahayanya, jadi kurang bisa diandalkan lah kalau untuk lampu bawaannya gitu. Tapi kalau untuk di kota mungkin bisa lah dipakai gitu kan, karena di kota juga mungkin teman-teman juga sudah hafal ya jalan di kota tuh di mana gitu kan. Kalau di luar kota kan kita nggak bisa tebak teman-teman, kadang lubangnya di mana gitu, besoknya bertambah lagi di mana gitu, karena kita jarang keluar kota gitu kan. Jadi itu antisipasinya kita harus nambah lampu laser gitu tambahan. Oh ya teman-teman, ini kita udah berada di Beringin nih. Situasinya cukup ramai sekali teman-teman, macet juga gitu ya. Banyak masyarakat yang mencari makanan ya buat berbuka puasa, termasuk kita juga ini sedang mencari bukaan gitu ya teman-teman, mencari makanan untuk berbuka nanti sambil buat video lah gitu kan, menjelaskan kekurangan dan kelebihan Honda EDV ini teman-teman. Nah ini ada roti gembul teman-teman, kita berhenti dulu ya. Kebetulan ada yang request nih, anak bujang request roti gembul, dari kemarin katanya pengen roti gembul. Nah, kita coba beli dulu ya teman-teman roti gembul, nanti kita lanjut kembali nge-review tentang Honda EDV ini. Oke teman-teman, alhamdulillah kita dapat juga ya roti gembulnya. Ngantri teman-teman, biasalah bulan Ramadan ya kan, bulan puasa ini semua orang pada ngantri semua makanan ya, beli makanan tuh ngantri semua. Nah ini sekarang kita udah di simpang Kebon Kopi teman-teman, ke kanan itu arah Asrama Haji, kita lurus saja. Setelah cari roti gembul ini mungkin kita mau nasi ini ya, mau beli pecel lele ya, si udu atau nasi goreng gitu. Ini udah pukul berapa nih? Hampir jam 6 nih, 17.42. Nah, kembali lagi kita ngebahas ya kekurangan dan kelebihan Honda EDV tadi. Nah, untuk kekurangannya mungkin saya temuin hanya 4 poin itu aja teman-teman. Yang pertama, joknya ini ya keras. Yang kedua, kekurangannya yaitu stang, kalau nggak diganti pasti pegel ya kan. Terus yang ketiga,
Ini step kaki untuk pengemudi, tidak banyak pilihan. Jadi jika kita touring jauh itu kesemutan ya teman-teman. Nah, mungkin kalau sendirian nggak apa-apa, kita bisa berdiri atau gimana itu. Kalau saya kan setiap jalan jauh itu touring bawa anak dan istri, jadi tidak bisa bergerak banyak gitu kan. Nah terus yang selanjutnya kekurangan di bohlam lampu ya, lampu utama Honda EDV ini kurang, pencahayanya kurang sekali kalau menurut saya ya teman-teman. Pribadi saya menggunakan Honda EDV ini ketika malam hari. Untuk di kota sih masih aman lah ya, masih bisa. Tapi kalau untuk di luar kota saya tidak rekomendasi ya. Teman-teman harus tambah lampu, minimal lampu laser lah, lampu tembak gitu ya. Karena cahaya motor Honda EDV ini tuh cahayanya tipis gitu teman-teman. Dia silau cuma nggak terang gitu. Jadi kalau teman-teman mau touring ya saran saya tambah lampu lagi untuk penerangan. Nah jadi hanya 4 poin aja teman-teman kekurangan yang saya temui di Honda EDV ini. Mungkin bagi teman-teman yang udah punya Honda EDV gitu kan, bisa bantu tambah ya kekurangan dan kelebihannya di kolom komentar. Apa-apa aja kekurangan dan kelebihannya. Bagi saya hanya itu aja yang saya temuin selama saya mengendarai Honda EDV ini ya teman-teman. Suka dan dukanya bagi saya tuh banyak sukanya aja gitu. Nah bawa motor ini enak aja gitu ketimbang bawa mobil. Cuma plus minusnya ketika hari hujan aja nih, kalau minusnya ya kalau kita nggak bawa mobil gitu pasti kehujanan lah. Tapi serunya itu bawa motor enak teman-teman, seru sekali. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa touring lagi ya ke beberapa kabupaten ya. Ini kebetulan Kabupaten Sarolangun belum saya singgahi, Merangin juga belum, Kerinci juga belum gitu kan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa kunjungi kabupaten tersebut. Nah mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya buat. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna bagi teman-teman yang ingin meminang Honda EDV 160. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Tunggu lagi video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.